Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayanila Maharani dengan NIM B2B022035. Di sini, saya akan mereview artikel ilmiah yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal PISA pada Topik Geometri untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Fakih Sultan SSMA. Sebelum masuk pada artikel ilmiahnya, di sini saya akan membahas mengenai 3 variabelnya, yaitu pemecahan masalah, PISA, dan geometri. Pemecahan masalah sendiri adalah suatu proses usaha seseorang dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan atau dihadapinya. Yang kedua ada PISA, Program for International Student Assessment, merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara global. PISA memberikan asesmen yang berfokus pada kemampuan membaca, matematika, sains, dan pemecahan kepada anak-anak berusia 15 tahun setiap 3 tahun. Nah, yang ketiga yaitu geometri, merupakan salah satu cabang dari matematika yang fokus pada pengukuran pernyataan terkait bentuk, posisi relatif, sebuah gambar, pandang luas, dan lain sebagainya. Lalu, di sini ada info dari artikel ilmiah yang akan saya review. Yang pertama ada judul. Judulnya tadi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA pada topik geometri. Jenis artikelnya yaitu jurnal karya ilmiah. Nama penulisnya yaitu Anas Ma'ruf Anizar, Muhammad Arsy Maulidiah, Gusti Firda Khairunisa, Lailin Hijriani. Volume, tahun, dan halamannya yaitu volume 6 nomor 1 diterbitkan pada Januari tahun 2020, halaman 39 sampai 55. Jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak sendiri yaitu ada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan masalah dari Program for International Student Assessment terkait topik geometri. Subjek penelitian dipilih dengan memperhatikan hasil tes awal kemampuan matematika dari 53 siswa kelas 10. Kemudian siswa dikelompokkan dalam kategori kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Dari setiap kategori dipilih satu siswa sebagai subjek penelitian dengan memperhatikan kemampuan komunikasinya, agar memudahkan peneliti mengetahui detail proses siswa dalam menyelesaikan masalah. Penelitian dilakukan dengan memberi subjek atau masalah dari PISA terkait topik geometri dan dilanjutkan dengan mewawancarai setiap subjek. Hasil pekerjaan subjek dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi mampu memahami masalah, merencanakan dan melaksanakan strategi dengan baik, serta melakukan pengoreksian kembali pada bagian perhitungannya. Subjek berkemampuan matematika sedang membuat kesalahan dalam memahami masalah dan dalam perencanaan, sehingga subjek melaksanakan strategi yang salah. Selain itu, subjek melakukan pengoreksian pada konsepnya saja. Subjek dengan berkemampuan rendah membuat kesalahan dalam memahami masalah dan dalam merencanakan strategi pemecahan masalah, sehingga subjek menerapkan strategi yang salah. Selain itu, subjek berkemampuan matematika rendah tidak melakukan pengoreksian kembali. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan penelitian ini terdapat
yaitu PISA memberikan asesmen yang berfokus pada kemampuan membaca, matematika, sains, dan pemecahan masalah kepada anak-anak berusia 15 tahun setiap 3 tahun. Prestasi Indonesia pada PISA, khususnya kemampuan matematis yang masih berada di bawah rata-rata negara-negara yang berpartisipasi dalam PISA, menunjukkan bahwa siswa di Indonesia masih memiliki keterampilan yang kurang dalam memecahkan masalah itu. Kemampuan pemecahan masalah siswa di Indonesia perlu ditingkatkan. Topik ini berkaitan dengan geometri dan sebenarnya merupakan salah satu topik matematika yang sangat dekat dengan kehidupan siswa. Namun, siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah terkait topik geometri. Siswa memiliki cukup keterampilan prosedural yang cukup untuk menyelesaikan masalah yang rutin, namun kesulitan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan satu penelitian untuk mengetahui cara dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah geometri, khususnya pada masalah-masalah geometri yang diujikan oleh PISA. Karena berdasarkan data dari OECD, siswa di Indonesia tampak memiliki prestasi yang kurang dalam memecahkan masalah-masalah PISA. Lalu yaitu ada metode penelitian dan pengumpulan data. Metode penelitiannya yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa ketika diberikan masalah PISA pada topik geometri. Pengumpulan datanya dilakukan secara observasi, kuesioner, dan wawancara. Untuk hasil penelitian sendiri, menunjukkan data tersebut menunjukkan bahwa dari 53 pekerjaan siswa, peneliti mengklasifikasikannya menjadi 24 orang berkategori matematika rendah, 16 orang berkategori matematika sedang, dan 13 berkategori matematika tinggi. Berdasarkan diskusi dengan tentor yang mengajar di kelas tersebut, direkomendasikan subjek pertama, subjek kedua, dan subjek ketiga yang memiliki komunikasi cukup baik untuk mewakili berturut-turut kategori matematika tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, dari ketiga subjek tersebut diberikan soal tes pemecahan masalah yang sudah disiapkan lalu dilanjutkan dengan melakukan sesi wawancara. Kesimpulannya, bertolak dari temuan penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni kesalahan pada satu langkah pemecahan masalah saja dapat berdampak besar pada langkah pemecahan masalah berikutnya. Pada penelitian ini, subjek sedang dan rendah mengalami masalah pada tahap memahami masalah, sehingga membuat mereka merancang dan melaksanakan strategi yang salah. Baik, cukup itu saja hasil review artikel saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.